Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, kau membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sama-sama katakan, aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yes Lord, angkat tanganmu. Haleluya. Thank you Lord. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami akan kembali padamu Tuhan. Yes. Dalam keadaan apapun itu, Amin. kami mau selalu kembali pada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu dalam pujian dan sembah kami ini, semuanya tentang Engkau Tuhan. Semuanya hanya bagi Engkau Tuhan. Semuanya karena Engkau Tuhan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Katakan
Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Serukan dia, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, amen. My Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are.
bow down. Here I am to sing that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to sing that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that. Sekali lagi katakan dengan hatimu. Yes, Lord. How much it costs to see my sin upon that Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ini sembah kami, Tuhan. Kami menyembah karena untuk Engkau, Tuhan. Karena itu Engkau, Tuhan. Kami tahu siapa Engkau, Tuhan. Siapa yang kami sembah. Sebab Kau segalanya, Tuhan. Di atas segalanya. Kami mau terus, Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Membawa sembah kami, Tuhan. Dan kini tiba saatnya, Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari apa yang ingin Kau sampaikan pada setiap pribadi kami, Tuhan. Berikan kami hati yang mau dibentuk, Tuhan. Hati yang mau diubah, Tuhan. Thank you, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Wow, senang banget bisa kembali melayani di GMS Youth. Dan hari ini kita akan belajar tentang penyembahan. Nah, saya mau kasih judul ini. Judulnya adalah Dekat Tuhan Itu Nikmat. Ya, teman-teman siapkan catatan. Karena saya percaya pesan yang akan disampaikan ini akan terus diulang-ulang, akan terus teresonansi dalam kehidupan teman-teman semua. Oke, saya akan mulai dengan hal yang sederhana ini. Segala sesuatu itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Jadi kalau ada seseorang bikin sesuatu atau menciptakan sesuatu, pasti itu ada tujuannya. Contoh, kalau ada orang bikin AC, AC itu diciptakan untuk apa? Untuk mendinginkan ruangan. Lampu itu diciptakan untuk bisa menerangi. Ya, jadi setiap hal yang diciptakan, benda yang ada dalam kehidupan ini, itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, kalau AC sama lampu aja, dia bisa punya tujuan loh kenapa diciptakan. Manusia juga harusnya punya. Nah, Yesaya 43 ayat 7 dalam bahasa Indonesia masa kini, ini membantu kita bisa mengerti kenapa sih kita manusia itu diciptakan. Di sini dikatakan, sebab mereka itu manusia, semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Dari Yesaya 43 kita belajar bahwa kita semua ini manusia itu diciptakan, dikasih nafas. Untuk apa sih? Untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan.
Nah, kata mengagungkan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kabat atau kabet. Itu punya arti, ternyata arti yang sama dari kata worship. Dengan kata lain, bahwa manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita semua diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita ini makhluk penyembah. Nah, di dalam perjanjian baru itu mengupas tentang arti penyembahan yang sesungguhnya. Karena gini, hari-hari ini kalau kita dengar tentang arti menyembah, kita udah menyembah tuh mikirnya apa? Lagu, bener kan? Mikirnya ibadah, mikirnya apa lagi? Mikirnya pujian, mikirnya musik, mikirnya lagu gitu. Tapi kita mau belajar ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu. Nah, di dalam perjanjian baru, kata menyembah itu paling sering ditulis, worship itu paling sering ditulis dengan kata proskuneo, itu dalam bahasa Yunani. Ditulis sebanyak 61 kali teman-teman. Nah, itu ternyata punya arti menarik. Ternyata proskuneo atau menyembah itu arti aslinya adalah tukis atau mencium. Dengan kata lain, bahwa menyembah itu adalah memiliki keintiman atau kedekatan dengan Tuhan. Jadi artinya menyembah itu adalah mendekat dengan Tuhan. Nah, permasalahannya gini. Kita semua ini makhluk penyembah, diciptakan untuk mendekat, untuk memuja, untuk mengandalkan sesuatu atau seseorang atau atau pribadi gitu. Nah, artinya kalau kita itu nggak menyembah yang terang, kita bakal menyembah yang gelap. Kita nggak nyembah Tuhan, kita bakal nyembahnya hantu loh. Ya, jadi menyembah itu pilihan kita. Karena memang itu, untuk itulah kita diciptakan. Kayak handphone deh. Handphone itu diciptakan untuk bisa nangkap signal dari provider maupun signal dari wifi gitu. Kalau nggak nangkep signal yang satu, dia bakal nangkep signal yang lain. Sama dengan kita diciptakan untuk nangkep Tuhan, untuk kejar hatinya Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Nah, orang kalau nggak dekat sama Tuhan, dia bakal dekat sama yang lain. Hari ini, pilihlah untuk mendekat kepada Tuhan. Saya belajar dalam kehidupan ini, pilihan terbaik itu adalah mendekat kepada Tuhan. Dan salah satu waktu yang terbaik untuk bisa mendekat kepada Tuhan, itu adalah waktu kita lagi down. Waktu kita lagi ngalami suasana yang gak enak, gak mudah dalam kehidupan ini. Kita mungkin lagi di dalam kesukaran, yang rasanya gak ada jalan keluar. Banyak sekali orang-orang yang bercerita bahwa mereka ketika di dalam masa kesukaran, waktu lagi sakit, lagi ngalami banyak masalah, ketika mereka memilih mendekat sama Tuhan, mereka tuh bisa kenal Tuhan ternyata. Bahwa Tuhan itu ternyata baik ya, bahwa Tuhan itu penyembuh ya, bahwa Tuhan itu kasih ya, bahwa Tuhan itu pembebas, dia sumber kekuatan, dia ketenangan, dia perlindungan, pertolongan, dan dia damai sejahtera yang sejati. Kita kan baru kenal terang ketika kita dibawa ke tempat yang gelap kan, benar gak? Kalau kita gak dibawa ke tempat yang gelap, kita gak bisa kenal terang sesungguhnya. Benar gak? Makan yang paling enak, yang paling nikmat, kita benar-benar kenal cita rasa makanan. Itu waktu kapan sih? Waktu kita kelaparan, betul gak? Waktu kita lapar, disitulah kita bisa kenal makanan itu jadi paling enak, paling nikmat. Sampai kita makannya sampai, aduh pokoknya luar biasa banget. Dekat sama Tuhan juga sama. Dekat sama Tuhan di masa kesukaran itu nikmatnya minta ampun. Ada 3 hal yang terjadi ketika di dalam masa sukarmu, di dalam masa tidak mudahmu, itu engkau memilih untuk menyembah atau mendekat kepada Tuhan. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 16, ayatnya dari ayat 23 sampai ke ayat 26 terlebih dahulu. Ya, saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ini cerita tentang ketika Paulus dan Silas itu lagi memberitakan tentang kabar baik tentang Yesus itu di kota Filipi. Singkat cerita mereka difitnah oleh para pengusaha
yang besar di sana dan oleh para pejabat, kita ngomong para pembesar yang ada di kota Filipi. Gara-gara difitnah mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kita akan baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia ayat 23. Sesudah Paulus dan Silas itu dipukuli sampai babak belur. Jadi Anda harus ngerti, mereka dipukuli sampai babak belur. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Udah dipukulin, babak belur, masuk penjara. Keadaannya gak mudah. Secara fisik, secara mental udah hancur. Pejabat-pejabat kota menyuruh kepala penjara supaya menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu maka kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke dalam ruangan yang paling dalam dan aman dalam gedung itu. Kemudian kaki mereka itu dipasung. Udah babak belur, di penjara di tempat yang paling dalam. Kakinya itu dibelenggu, dipasung. Tapi menarik ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, waktu di mana harusnya mereka tidur, harusnya mereka istirahat. Paulus dan Silas malah berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Dan para tahanan lain ikut mendengarkan mereka. Tiba-tiba, ini yang menarik ayat 26, terjadi gempa bumi yang kuat sehingga batu-batu fondasi dari penjara itu tergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan semua rantai para tahanan itu terlepas. Wow. Ketika mereka, Paulus dan Silas itu memilih untuk mendekat pada Tuhan. Mereka mulai berdoa, mereka mulai nyanyi buat Tuhan. Dan ini terjadi apa? Kuasa Tuhan terjadi. Catat ini yang pertama. Ketika di dalam masa sukarmu engkau memilih untuk mendekat Tuhan, ini akan terjadi. Kuasa Tuhan akan terjadi di sana. Suatu kali saya ketika masih umur 9 tahun, saya jatuh dari ketinggian 6 meter waktu itu. Dan singkat cerita ketika saya nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, di dalam perjalanan saya mulai sadar, papi saya ngajak saya untuk nyanyi. Lagunya lagu lama-lama. Kami naikkan syukur padamu. Wah, akhirnya saya nyanyi nyembah Tuhan dengan keterbatasan, dengan luka yang begitu hebat karena mulutnya ini penuh dengan darah. Tapi luar biasa ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di sana ketika saya terus menyembah. Darah yang awalnya mengalir dengan begitu deras, tiba-tiba seperti ada yang nutup keran darah itu. Akhirnya darah itu membeku. Yang kedua, saya ketika di rumah sakit itu dilihat sobek 2-3 cm di bagian gusi saya. Besoknya mau dioperasi, pagi-pagi tiba-tiba. Dokternya kaget karena apa? Karena luka yang 2-3 cm itu hilang dan singkat cerita tidak terjadi operasi hari itu. Karena apa? Semalam-malaman saya diajak sama papi saya, nyembah Tuhan yuk, memuji Tuhan yuk. Singkat cerita, tangan saya juga patah sebelah kiri waktu saya usia 9 tahun. Papi saya waktu itu ngomong kayak gini sama dokternya. Dokter, anak saya sembuh berapa lama? Dokternya ngomong 6 bulan. Papi saya waktu itu ngomong 2 minggu. Singkat cerita di dalam 2 minggu itu saya terus diajak sama papi saya nyembah Tuhan, yuk muji Tuhan. Dan kaget banget 2 minggu setelah itu saya dibawa kembali ke rumah sakit di ronsen. Dan singkat cerita kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Tangan saya tiba-tiba sembuh pulih total, dokternya kaget minta ampun. Itu semua karena apa? Karena kuasa di dalam penyembahan, di dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Catat ini yang pertama. Ketika engkau mendekat kepada Tuhan, maka yang terjadi kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Yang kedua yang saya belajar, Kisah Para Rasul 16, 27-28 dikatakan. Lalu kepala penjara itu terbangun. Jadi setelah mendengar gempa bumi yang kuat, batu-batu pondasi itu tergoncang, semua pintu penjara terbuka. Ini gak masuk akal. Ini kalau bukan Tuhan gak bisa. Semua rantai para tahanan itu terlepas. Jadi yang ditahan terlepas semua. Singkat cerita, rantainya terlepas semua. Lalu kepala penjara itu terbangun. Pada waktu dia melihat bahwa pintu-pintu penjara itu sudah terbuka, dia mencabut pedangnya untuk bunuh diri karena dia stres. Ini kok bisa? Semua pintu penjara terbuka, enggak mungkin ini. Karena dia mengira bahwa semua tahanan itu sudah melarikan diri. Tetapi Paulus berkata kepadanya dengan suara keras,
Paulus ngomong sama kepala penjara, "Hei Bapak, jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini." What? Kita semua masih ada di sini. Tunggu dulu. Ini menarik. Orang-orang yang ditahan, yang masuk di dalam penjara, mereka tuh pengen segera keluar dari penjara. Mereka nunggu, kapan aku bisa keluar dari penjara. Ini lucu karena apa? Pintunya kebuka semua, rantainya terlepas semua, gak ada satupun orang yang melarikan diri. Orang kalau di penjara itu udah pasti melakukan kejahatan. Hatinya dipenuhi kejahatan. Tetapi yang luar biasa, di dalam penyembahan Tuhan bisa lakukan pemulihan hati. Yang kedua, catat ini. Ketika kau memilih mendekat sama Tuhan di dalam masa sukarmu, hati itu bisa dipulihkan sama Tuhan. Hatimu mungkin lagi dalam kondisi takut. Di dalam ketakutan, kalau engkau mendekat sama Tuhan, Tuhan bisa membuat ketakutan diubah jadi ketenangan. Kekhawatiran bisa diubahkan jadi punya pengharapan yang baru. Orang yang hatinya jahat bisa diubahkan, disucikan sama Tuhan. Yang gelap bisa jadi terang di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan kita adalah terang. Dan dia bisa membuat apa yang tidak baik bisa menjadi baik. Suatu kali ketika saya memilih mendekat sama Tuhan, dalam keadaan yang gak mudah dalam hidup saya, ketakutan itu Tuhan ubahkan jadi ketenangan. Jadilah lagunya, kemenangan terjadi di sini. Wah, Tuhan kita luar biasa. Apapun yang kau sedang alami teman-teman semua, yang sedang kau alami mungkin di keluarga kamu, mungkin di dalam sekolah kamu, apapun di dalam pelayanan, di dalam teman-temanmu. Kalau kau lagi ngalami masa yang sukar, pilihlah untuk mendekat sama Tuhan. Karena ketakutanmu, Tuhan akan ubahkan jadi ketenangan, jadi punya pengharapan lagi. Engkau nggak takut sama hari esok, justru engkau akan melihat hari esok. Tuhan sudah ada di sana, Dia menyertai aku, Dia memampukan aku. Yang ketiga, wow. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 16, 29-34. Lalu sudah kepala penjara itu menyuruh hambanya untuk mengambil lampu. Dia berlari masuk ke dalam dan dengan gemetar ketakutan berlutut di depan Paulus dan Silas. Dia masih sangat ketakutan. Lalu dia mengantar mereka berdua keluar dan bertanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan?" Lalu jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Begitu juga yang seharusnya dilakukan oleh semua orang yang tinggal di dalam rumahmu." Lalu malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, Paulus dan Silas, berdua ke rumahnya, membersihkan luka mereka dan memberi mereka makan. Ini menarik. Ini orang di penjara kok dikasih lukanya dibersihkan, dibawa ke rumahnya kepala penjara. Ada sesuatu yang gak masuk akal, kalau bukan Tuhan gak bisa ke sini. Dan kasih mereka makan. Jadi mereka menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang tinggal di rumahnya. Kemudian dia dan yang lainnya dibaptis dan mereka semua bergembira karena mereka kepala penjara di kota Filipi dan seisi rumahnya. Mereka percaya kepada Allah. Apa yang terjadi sih di sana? Alkitab menuliskan, di dalam penyembahan, di dalam kedekatanmu dengan Tuhan, keselamatan itu bisa dinyatakan. Engkau nggak cuma membawa hidupmu mendekat sama Tuhan, tapi gara-gara engkau dekat sama Tuhan, engkau bisa bawa teman-temanmu untuk mereka juga dekat, kenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Keselamatan dinyatakan di sana. Suatu kali saya punya teman gitu, teman baik, dia cerita. Dia lagi bertobat awal-awal gitu kan. Dia nyanyi satu lagu yang udah lagu lama banget. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahanmu. Ketika dia nyanyi dan nyanyi, di kamar sebelah itu kokonya. Ternyata kokonya lagi sedih, nangis gara-gara apa? Gara-gara habis diputusin pacarnya yang ke-37. Bayangin, ini jangan ditiru. Tapi memang ini cerita yang nyata. Ini si Koko punya pacar ke-37 diputusin, nangis, sedih. Tapi singkat cerita ketika dia dengar adiknya nyanyi, hatinya tenang. Akhirnya dia pergi ke kamar adiknya, dia tanya, "Kamu tadi nyanyi lagu apa?" "Oh, aku nyanyi lagu ini kok, lagi suka banget lagu ini." Singkat cerita, "Boleh gak diajarin aku lagu itu, karena lagu itu kasih aku ketenangan."
Dan akhirnya mereka berdua nyanyi lagu itu, belajar lagu itu bersama-sama. Hari itu juga, sore itu juga, kokonya terima Tuhan dan diselamatkan. Lihat, ada kuasa keselamatan yang Tuhan nyatakan di sana. Karena orang yang dekat sama Tuhan akan membawa banyak orang juga dekat kepada Tuhan. Harta yang paling besar dalam kehidupan ini, saya mau katakan, itu bukan uang, itu bukan jabatan, bukan mobil yang mewah, bukan bangunan yang tinggi, bukan popularitas. No. Harta yang paling besar itu namanya orang. Yesus datang ke muka bumi ini buat harta terbesar yang ada di hatinya Tuhan, yaitu manusia, yaitu orang, yaitu setiap kita. Suatu kali, kalau engkau bisa membawa setiap orang, banyak teman-temanmu dekat sama Tuhan, maka saya percaya suatu kali banyak orang akan berterima kasih sama kamu. Karena apa? Karena hidupmu jadi berkat bagi mereka. Jadi mulai sekarang pilihlah untuk mendekat sama Tuhan. Karena dengan engkau mendekat sama Tuhan, engkau bisa bawa teman-temanmu juga dekat sama Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir gini. Kak Frankie, bagaimana ya saya bisa menyembah, mendekat sama Tuhan dalam keadaan yang sukar dalam kehidupan saya? Sebelum saya akan masuk ke sana, saya akan bacakan sebuah ayat di 1 Korintus 1 ayat 9. Allah, Tuhan, Yesus, Roh Kudus, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu yang memanggil kamu untuk bisa dekat bersekutu dengan Dia. Dan Dia pribadi yang setia. Sebelum kamu rindu sama Tuhan, sebelum kamu ingin mendekat sama Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan lebih dahulu ingin mendekat sama kamu. Karena itu yang pertama, kalau engkau pengen bisa menyembah, pengen dekat sama Tuhan hari-hari ini di masa apapun dalam hidupmu. Pertama, bukalah hatimu sama Tuhan. Karena Tuhan itu pribadi yang lembut. Dia mengetuk pintu hatimu. Di Wahyu 3 ayat 20 dalam firman Allah yang hidup. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Dia sedang ketuk pintu hatimu saat ini. Kalau ada seseorang yang mendengar panggilanku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan bersekutu dengan dia dan ia dengan aku. Dia pribadi yang lembut, dia cuma ketuk dengan lembut, dengan lembut, dengan lembut. Ayo, halo Frankie, halo Henry, halo siapa lagi, halo Henny. Ayo deket sama aku yuk. Aku mau nyatakan banyak hal dalam kehidupan kamu. Hari ini yuk kita berkata, ku jawab ya, ya, ya. Mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang dekat, datang di hatiku. Ya Yesus. Mari masuk Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan. Dia Tuhan yang terlalu mengasihi kita dan gak berhenti mengasihi kita. Jangan tutup pintu buat dia. Dia Tuhan yang setia ketika kita tuh gak setia. Dia Tuhan yang baik, dia bisa membuat yang tidak baik menjadi baik. Mazmur 96 ayat 4, dia Tuhan yang maha besar dan terpuji sangat. Lebih dahsyat daripada segala Allah. Yesaya 40 ayat 28. Bahasa Indonesia masa kini menulis, masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar, Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tidak pernah menjadi lelah atau lesu, pikirannya tidak dapat terselami. Dia Tuhan yang gak pernah lelah menolongmu, memampukanmu, menguatkanmu, memberikanmu pengharapan yang baru. Hari ini dia rindu ketok pintumu dan rindu untuk kau buka pintu dan kau kembali mendekat sama dia. Jadi yang pertama, buka hati yuk sama Tuhan. Karena dia cuma ketok, buka hati. Itu kuncinya di Anda. Yang kedua, nyanyikanlah lagu yang menguatkan dan bisa menunjukkan sifat dan pribadinya Tuhan dan kuasanya Tuhan. Waktu kita bernyanyi, kita sedang diingatkan lagi tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Bernyanyi itu menunjukkan kita tuh rindu mendekat dan percaya kepada Tuhan. Nyanyikan yuk. Ku yakin kau hadir di sini. Waktu engkau nyanyi, engkau bisa itu tanda engkau percaya Tuhan, engkau hadir di sini. Seketika itu juga saya percaya
ada kedamaian di sana, ada ketenangan di sana, ada kekuatan yang baru di sana. Nyanyikanlah lagu yang bisa menguatkan dan menunjukkan pribadinya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Waktu engkau lagi gak mudah, ngomong sama Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Yesus. Jesus, terima kasih Yesus. Tuhan, aku gak tahu masa depanku gimana, cuma aku tahu bahwa Engkau Tuhan yang baik, yang bisa membuat yang tidak baik jadi baik. Pilihlah untuk mendekat, menyanyikan lagu yang menguatkan dan menunjukkan sifatnya Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau pengen mendekat sama Tuhan, dengarkan kesaksian banyak orang yang mengalami Tuhan. Apa yang pernah orang alami bersama Tuhan, itu bisa kita alami juga. Karena Tuhan kita Tuhan yang sama, Tuhan kita gak pernah berubah. Kalau satu orang bisa dijamah Tuhan, kita pun juga bisa mengalami hal yang sama. Kalau mereka bisa melewatinya, kita juga bisa melewatinya. Saya sering kali dengerin gitu kalau ada orang kesaksian, iman saya kembali bangkit. Yuk sekarang mulai cari di YouTube, misalnya kesaksian anak misalnya gitu, yang disembuhkan sama Tuhan. Saya percaya Anda akan lihat orang-orang yang disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dengarkan cerita di Alkitab juga, cerita Alkitab, Bible story tentang misalnya siapa yang disembuhkan. Kesaksian orang suatu kali akan menjadi kesaksian hidup kita juga. Dengarkan kesaksian orang, itu akan membawa kita mendekat sama Tuhan. Yang terakhir, untuk bisa mendekat sama Tuhan, selalu terkoneksi dengan komunitas yang membangun. Ada sebuah pepatah ngomong kayak gini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sendirian kita terbatas, tapi dengan bersatu bersama-sama kita tanpa batas. Kita butuh terkoneksi. Komunitas rohani itu seringkali mengingatkan kita mengingatkan kita kembali tentang pribadi Tuhan, kuasa Tuhan, hati Tuhan, rencana Tuhan. Saya tiap kali ikutan komsel atau CG, saya seringkali dibangun sama teman-teman yang lain. Ada firman kesaksian disampaikan di sana, iman saya kembali dikuatkan. Saya gak merasa sendirian lagi karena ada orang-orang yang mengasihi saya dan bersama-sama dengan saya dan bisa membawa saya kembali dekat sama Tuhan. Jangan tinggalkan komunitas rohani karena komunitas itulah yang membuat engkau tetap hidup, tetap kuat sampai hari ini. Saya akan tutup dengan ini. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Baca sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mendekat pada Tuhan membuat kita tenang karena Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang dahsyat melebihi siapapun juga. Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Dia korbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang sangat baik. Kalau kita nempel sama Tuhan yang seperti ini, kita tenang karena kita aman di tangan Tuhan yang maha kuasa, maha besar, penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Memang seringkali kemenangan ataupun jawaban pertolongan yang kita mau, itu seringkali gak sesuai dengan yang kita mau loh. Bisa jadi jawabannya berbeda. Karena apa? Karena rancangan Tuhan memang selalu lebih besar, lebih baik, dan lebih sempurna dari apa yang kita mau. Dia memanggil dirinya pencipta. Tuhan memanggil dirinya pencipta, dan pencipta, ingat ini, selalu ingin yang terbaik buat ciptaannya. Tuhan memanggil dirinya juga Bapak. Bapak tuh selalu ingin dekat sama anaknya dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia gak biarkan anaknya kelaparan. Dia selalu anaknya punya sesuatu yang terbaik buat hidupnya dan masa depannya. Dia memanggil dirinya kasih. Karena apa? Karena dia tidak bisa berhenti mengasihi Anda dan saya. Apapun yang kita alami, apapun yang teman-teman lagi alami, percayalah bahwa pribadi Tuhan itu luar biasa, melebihi semua keputusannya yang seringkali belum tentu kita bisa mengerti. Karena manusia bisa kadang-kadang terbatas menyelami pekerjaan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan seperti itu. Tetapi percaya sama pribadinya dia Tuhan yang baik. Artinya apapun yang Tuhan izinkan terjadi ketika kau mendekat sama Tuhan, Tuhan bisa membuat apapun juga ujungnya itu jadi baik. Percayalah dan hanya dekat sama Tuhan saja, kita semua tenang. Tuhan memberkati teman-teman semua. Apapun yang kalian sedang alami, Dia Tuhan yang baik.
Dan hanya dekat Tuhan kita tenang, dekat Tuhan kita nikmat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman, siapapun mereka, berapapun usia mereka, justru di dalam musim muda, musim ketika mereka masih masa muda ini musim yang terbaik untuk mereka kenal dan dekat sama Tuhan. Karena banyak sekali kesaksian yang mereka akan ceritakan sama teman-temannya. Tuhan, aku berdoa bahwa mereka mendekat sama Tuhan. Karena ketika mereka mendekat, mereka akan mengalami kuasa Tuhan. Hati mereka akan dipulihkan sama Tuhan. Dan yang berikutnya, keselamatan akan dinyatakan. Mereka akan menjadi berkat bagi teman-temannya. Hari ini Tuhan, kami mau untuk mendekat sama Tuhan. Kami mau Tuhan untuk membuka hati buat Tuhan. Hancurkan setiap hati yang keras, gantikan dengan hati yang lembut. Tuhan, aku berdoa, biar mulai hari ini mereka menyanyikan lagu yang menguatkan, yang bisa menunjukkan pribadi-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Biar hari ini ketika kami mengalami sesuatu yang tidak mudah, kami mau pakai kesempatan ini untuk kami bernyanyi buat Tuhan. Karena di dalam nyanyian kami ada kekuatan dan kuasa Tuhan terjadi di sana. Kami mau dengar banyak kesaksian. Karena kesaksian itulah yang membuat iman kami terbangun. Kalau orang lain bisa ngalami Tuhan, kami juga bisa ngalami Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan yang sama. Hari ini juga kami mau terkoneksi dengan komunitas yang membangun. Karena lewat komunitas itulah yang membuat kami bisa kuat, kami bisa teguh. Dan kami diingatkan tentang firman dan pribadi Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Jamah setiap hati Tuhan. Biar hari ini kami berkata, ku jawab iya, iya. Iya Tuhan, masuklah dalam hati kami, bekerjalah dan berkaryalah. Kami mau mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami tanpa syarat. Dan hari ini waktunya kami meresponi kasih-Mu. Pakai hidup kami, pakai nafas kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi, Tuhan memberkati teman-teman semua. Sampai berjumpa di ibadah GMS Youth di waktu berikutnya. Hanya dekat Tuhan itu nikmat. Tuhan memberkati.